Karena yang kita nantikan dan tunggu-tunggu adalah Kristus, bukan antikristus. Shalom. Itu saya cek shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Masih aman-aman sampai bulan Februari? Ada yang pernah nonton bulan Februari itu mulainya masa kesusahan besar? Nonton video mulai Februari itu duka besar katanya. Ada malaikat maut terbang di Indonesia ini katanya. Mulai Februari setanggalan masih aman-aman. Ada yang pernah dengar enam itu vaksin? Pernah nonton videonya? Pernah? Ya? Ada. Nah, saudara-saudara, kalau pernah kita nonton video-video seperti tadi, maka bagian Alkitab ini menjadi jawaban terhadap video-video itu atau terhadap penjelasan-penjelasan semacam itu atau keterangan-keterangan semacam itu. Teks Alkitab ini akan menolong kita untuk bagaimana kita mau percaya atau tidak percaya kepada apa yang mereka katakan itu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, mari saya ajak kita baca Wahyu 14. Ini karena ada orang bilang vaksin itu angka 666. Maka mari kita mengerti apa itu 666. Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Ini dampak kalau orang itu menerima tanda itu. Saya bacakan. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda nama. Jadi kalau orang bilang vaksin itu 666, orang yang sudah menerima 666 itu tidak akan ada lagi pengampun. Percuma kita hidup. Karena orang yang diberi tanda itu adalah orang yang siap disiksa untuk selama-lamanya. Nah,
Bayangkan itu karya Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib dengan darah dan kasih-Nya supaya kita tidak binasa, batal gara-gara vaksin. Mungkinkah itu? Tidak mungkin. Tidak ada. Jadi vaksin itu bukan 660. Jangan percaya. Karena informasi itu banyak orang percaya. Jadi dia stres karena sudah vaksin. Ini sudah tidak ada pengampunan ini. Seperti dibilang Wahyu 14 itu. Yang sudah terima tanda itu, tidak ada lagi pengampunan. Percuma datang ke gereja dan berdoa, meminta ampun kepada Tuhan. Karena itu tanda itu diberikan pada akhirnya. Orang itu siap dihukum selama-lamanya. Baru tanda itu diberikan. Nah, gara-gara vaksin karya Kristus batal itu tidak mungkin. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau vaksin atau tidak vaksin, itu bukan karena 666. Amin. Bukan karena itu. Nah, bagaimana urutan sampai orang menerima cap 666 itu? Yang pertama, itu antikristus muncul dulu. Mari kita lihat ayat 3b sampai 4 pembacaan kita tadi. Ayat 3b sampai 4 mengatakan, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Antikristus muncul dulu di bait Allah. Sekarang ini ada program untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Antikristus akan duduk di bait Allah yang akan dibangun itu. Itu dulu muncul. Jadi kita semua ini sedang menuju proses kedatangan Antikristus. Itu sedang menuju. Sistem dunia ini akan jadi satu. Mata uang dunia ini akan jadi satu mata uang. Dan itu ketika Antikristus datang, memberi tanda 666. Orang tidak bisa beli, orang tidak bisa jual. Karena mata uangnya cuma satu. Jadi namanya sistem satu pintu itu adalah sistem yang menuju kepada Antikristus. Semua sekarang mau satu pintu, Bapak Ibu. Di gereja juga. Ruangan satu pintu. Kita tidak bisa mengelak diri lagi. Proses sedang menuju ke situ. Tidak ada orang yang bisa keluar dari proses itu lagi. Tapi kita harus menunggu sampai manusia durhaka itu duduk di bait Allah. Dialah itu Antikristus. Itu dia dulu muncul. Sekarang belum muncul, Bapak Allah belum bangun lagi. So pusing, so gelisah, so bingung. Karena informasi-informasi tadi. Bahkan ada yang stres. Jangan lagi stres. Itu berita bohong. Itu penipu yang mengatakan tidak sesuai dengan berita kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ayat 6 dari pembacaan kita tadi mengatakan, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ada yang tahan itu. Siapa yang tahan? Dalam konteks surat Paulus, yang menahan adalah kekuasaan politik. Dan itu juga yang sedang menahan. Ada kekuasaan politik yang baik yang sedang menjaga kehidupan di dunia ini, sehingga antikristus belum bisa muncul. Amin. Dan itu kekuasaan politik ada yang baik juga, tetapi ada yang jahat. Dia akan menjadi jahat kalau dia melepaskan supaya durhaka, manusia durhaka itu muncul. Si antikristus itu muncul. Itulah kekuasaan politik yang jahat. Sekarang dia masih tahu. Dan ketika dia muncul, itulah saudara-saudara yang dikatakan ayat 9 sampai ayat 10. Itu pekerjaan iblis. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Nah, saudara-saudara, kalau semuncul dia di bait Allah, nah itu baru kita tahu akan ada kesusahan besar. Ayat 11 sampai 12 itu. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Kesusahan besar, penyiksaan itu akan terjadi kalau sudah muncul itu antikristus di bait Allah. Itu baru akan terjadi. Jadi sekarang jangan dulu percaya itu. Belum. Memang semua sedang menuju ke sana, tapi belum waktu. Kesusahan penyiksaan itu nanti akan dilakukan oleh si pendurhaka itu, si antikristus itu, sesudah dia memperkenalkan dirinya di bait Allah. Dan itu yang diteguhkan dalam Wahyu pasal 13 ayat 5 sampai 8. Wahyu 13 ayat 5 sampai 8. Saya baca. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. (42 bulan itu 3 tahun setengah. Si antikristus itu datang menyiksa kita yang percaya kepada Kristus, karena Kristus juga berkarya di dunia 3 tahun setengah. Antikristus juga nanti
akan berkarya 3,5 tahun untuk melawan semua pengajaran dan nasihat Kristus selama ini dengan cara penyiksaan yang tak tahan dan tak sabar. Pasti akan menyembah anti-Kristus. Karena memang kedahsyatannya luar biasa. Dia diberi kesempatan. Seperti Kristus berkarya, dia juga punya waktu yang sama untuk menggoncangkan iman dan kebenaran. Maka setiap orang yang tidak tahan dan sabar akan menyembahnya, menjadikannya sebagai Tuhan. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah penyiksaan itulah baru angka 666 diberikan. Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Saya baca. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan dia berbicara seperti seekor naga. Nah, Bapak Ibu, patung binatang ini sekarang itu sudah dibangun, diletakkan di depan kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Itu memang kita sedang menuju ke situ. Patungnya sudah dibikin, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menjadikan seluruh sistem ini menjadi satu. Patungnya sudah dibangun, tinggal disembah, tinggal muncul di bait alam, maka dia akan melakukan penyiksaan. Saat penyiksaan itulah baru diberi tanda 666. Saudara-saudara, apakah itu tanda simbolis atau tanda harafiah, fisik atau simbolis? Dua-dua bisa menolong kita untuk mengerti. Simbolis yang pertama, orang yang diberi tanda 666 sebenarnya secara semangat sudah ada dari Taman Eden. Adam dan Hawa ingin menjadi seperti Tuhan, maka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Orang-orang yang mengandalkan pikirannya tanpa perlu Tuhan, maka ditaruh di dalam. Orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri tanpa membutuhkan Tuhan, maka ditaruh di sebelah kanan. Simbolisnya, spirit sudah ada sejak Taman Eden. Jadi setiap orang yang mau mengandalkan pikiran dan kekuatan tanpa butuh Tuhan sudah menghayati 666. Tetapi juga bisa diberi tanda fisik, seperti dikatakan dalam ayat 17 dari Wahyu 13. Semua orang yang tidak mempunyai tanda tidak bisa beli dan tidak bisa jual. Itu berarti ada tanda fisik. Entah bentuk apanya, kita tidak tahu. Jadi dua-dua pengertian yang bisa didapat. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu pagi kehidupan kita hari ini, ingatlah pesan Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 3a dan ayat yang kedua. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya jangan kamu lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Dan ayat yang kelima, tidakkah kamu ingat bahwa itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu.
Ingatlah pesan-pesan yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita. Juga dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Akan ada tanda-tanda, mujizat-mujizat palsu, perbuatan-perbuatan ajaib palsu yang merongrong kehidupan kita. Ingat juga ayat yang ke-8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya. Tuhan Yesus akan membunuh setelah 42 bulan, setelah 3,5 tahun. Dia akan mati. Dia akan dibunuh oleh Yesus. Karena itu saudara-saudara, sebenarnya yang kita nantikan itu adalah Kristus. Amin. Bukan yang kita nantikan itu antikristus. Jadi kalau ada orang bicara tentang antikristus, itu yang dia nantikan itu. Kita marilah bicara tentang Kristus. Karena yang kita nantikan adalah Kristus, bukan antikristus itu. Amin. Dan Kristus akan mengalahkan dia, akan membunuh dia. Walau sebelum itu kita disiksa olehnya. Anggaplah itu ujian, anggaplah itu cobaan untuk menyambut Kristus yang kita sebut sebagai Tuhan dan sebagai penyelamat kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, oleh karena itulah, mari kita bangun kehidupan kita ini dengan hati kita, hati yang gembira. Amin. Karena yang kita nantikan Kristus, bukan antikristus itu. Buatlah hati kita gembira. Orang akan pilih majelis jemaat dengan hati yang gembira. Amin. Akan bangun gedung gereja dengan hati yang gembira. Amin. Akan bangun rumah tangga kita dengan hati yang gembira. Amin. Akan bangun pribadi dan usaha-usaha kita dengan hati yang gembira. Karena yang kita nantikan dan tunggu-tunggu adalah Kristus, bukan antikristus. Kristus yang mengasihi kita, yang menyayangi kita, yang rela mati di kayu salib. Itu yang kita tunggu, bukan yang nanti akan duduk di bait Allah. Jangan tunggu yang itu. Dan itu jangan dengarkan omong kosong tentang dia. Amin. Jangan suka percaya dan dengar kata-kata bohong seperti yang ada sekarang beredar. Dengarkanlah Alkitab, bacalah Alkitab. Alkitab ini yang menerangkan tentang kedatangan Kristus yang kita nanti-nantikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.